Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umidah selaku pengasuh Direktur Pesantren Surga Marwah Nifida, dan saya hormati kepada Miss Nur dan Miss Riwan selaku Kepala Madrasah MAMTS Al-Quran Marwah Nifida, dan tak lupa juga kepada seluruh jajaran Dewan Guru dan keluarga saya di rumah yang selalu saya sayangi, dan teman-teman saya selalu mendukung saya. Oke, perkenalkan, nama saya Nisatu Janati, saya kelas 10 dari MA Al-Quran Marwah Nifida. Saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya, yaitu pelajaran biologi tentang ekosistem dan komponen-komponennya. Yang pertama, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik komponen biotik dan abiotik. Dan kalau biotik itu tandanya itu komponen hidup, kalau abiotik itu tidak hidup. Nah, istilah ekosistem yaitu oikos yang berarti rumah sendiri. Nah, sistem itu terdiri atas bagian-bagian utuh yang saling mempengaruhi. Dan macam-macam ekosistem itu ada ekosistem buatan dan ekosistem alami. Dan komponen penyusun ekosistem itu ada biotik dan abiotik. Kalau komponen biotik itu adalah seperti komponen yang hidup, yaitu seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Tetapi kalau abiotik itu adalah tanah, kayak seperti yang mati, seperti tanah, air, udara, cahaya, matahari, kelembapan, dan angin. Oke, yang kedua itu ada pembagian daerah ekosistem perairan. Nah, pembagian daerah ekosistem perairan itu adalah daerah biotik atau zona epipelagik yang tertembus sinar matahari, yaitu kedalamannya itu sekitar 200 meter. Jadi dia itu masih dataran itu masih terkena sinar matahari. Tetapi kalau daerah twilit atau antara cahaya remang-remang, jadi seperti kedalamannya seperti 200 sampai 2000 meter. Jadi kayak di dalam laut itu dia tuh masih kayak di antara fotik dan aviotik, ya, di antara kayak gelap, tapi dia tuh gelap tapi itu nggak gelap, jadi masih kayak tertembus cahaya. Tapi kalau daerah avotik itu tidak tertembus cahaya matahari, seperti panjangnya itu seperti 72.000 meter. Jadi itu tuh bener-bener dasar laut yang bener-bener gak kelihatan, bergelap banget, gak kena cahaya matahari. Nah, kalau urutan tingkat organisasi ekosistem itu ada individu, populasi, ekosistem, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Tapi kalau tipe-tipe habitat ekosistem itu ada ekosistem pertama itu ada ekosistem perairan. Nah, ekosistem perairan itu seperti akuatik, yaitu air tawar, laut, dan payau. Tetapi kalau yang darat atau biasa disebut dengan terrestrial itu ada bioma tundra, gurun, hutan, hujan tropis, taiga, dan padang rumput serta kutub. Tapi kalau ekosistem estuari itu adalah percampuran air laut dengan air sungai. Nah, itu jadi tipe habitat ekosistem itu ada 3. Yang pertama ada ekosistem perairan, ekosistem darat, dan ekosistem estuari. Dan yang ketiga itu ada zona estuari, itu mempunyai ekosistemnya khas, yaitu seperti padang lamun. Padang lamun itu adalah habitat pantai yang biasanya itu ditumbuhi dengan seagrass dan mangrove. Mangrove itu adalah hutan bakau pencegah abrasi pantai. Dan kalau yang kedua itu ada aliran energi dalam ekosistem, itu adalah proses perpindahannya energi trofik ke tingkatan trofik berikutnya. Nah, kalau simbiosis itu adalah bentuk pola hidup bersama yang saling memengaruhi. Simbiosis 5, yaitu mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan kompetisi dan predasi. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.